Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Yogi Tasnim dari Universitas Negeri Malang. Saya merupakan salah satu peserta KKN Pulkam yang ditempatkan di Desa Bujel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dampak negatif corona terhadap perekonomian, yakni pengangguran. Nah, sebagaimana kita tahu, corona ini itu berdampak sangat besar terhadap ketenagakerjaan, di mana banyak sekali orang yang kena PHK atau dipulangkan. Badan Pusat Statistik atau BPS itu baru saja merilis salah satu data ketenagakerjaan terbaru, di mana tingkat pengangguran itu berada di bawah 5% pada bulan Februari 2020 atau terendah setelah pada era 1990-an. Namun keadaan ini itu telah berubah drastis karena adanya PSBB yang dimulai pada Maret 2020. BPS itu mencatat jumlah pengangguran terbuka itu mencapai 6,5 juta orang pada Februari 2020. Ini artinya itu tingkat pengangguran sebanyak 4,8% dari total angkatan kerja yang sebanyak 140 juta orang. Nah, lantas berapa besar persentase ini akan melambung pada tahun ini? Kamar Dagang Industri atau Kadiri Indonesia memperkirakan jumlah pengangguran itu telah bertambah puluhan juta dari data yang didapatkan oleh pemerintah yang sebanyak 2-3 juta orang. Bidang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang Suryani Motik itu memperkirakan jumlah tersebut itu mengacu pada banyaknya hotel yang ditutup hingga UMKM yang terpukul. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan yakni Ida Fauziah itu pernah menyinggung bahwa tambahan jumlah pengangguran itu pasti lebih besar dari data yang dimiliki oleh pemerintah karena banyaknya pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan tapi tidak teridentifikasi atau laporannya itu berada di kementerian lain seperti Kementerian Koperasi, UMKM, atau Kementerian Pariwisata ataupun Ekonomi Kreatif. Nah, jika ditotal, Bu Ida itu memperkirakan angka pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan di sektor informal itu jauh lebih besar daripada yang ada di sektor formal. Nah, berikut ini merupakan porsi pekerja di sektor formal dan informal berdasarkan data BPS. Bila mengacu pada data ketenagakerjaan pada Februari 2015 sampai 2020, jumlah angkatan kerja naik rata-rata sebanyak 1,7 juta dalam setahun. Dengan asumsi ini, bila pengangguran bertambah 10 juta orang saja pada tahun ini itu bisa mencapai 17 juta orang, sedangkan jumlah angkatan kerja itu bertambah 1,7 juta orang menjadi 140 juta orang, maka tingkat pengangguran itu menjadi sekitar 12%. Naiknya cukup signifikan kan? Nah, ini artinya tingkat pengangguran di pandemi ini itu bisa menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Bisa mengacu pada data historis ketenagakerjaan BPS. Nah, tingkat pengangguran di atas 10% terakhir kali itu terjadi pada tahun 2008 atau 2006 maksud saya, 14 tahun yang lalu. Ketika itu tingkat pengangguran itu mencapai puncaknya setelah terus menanjak hingga krisis keuangan Asia pada tahun 1998. Tingkat pengangguran itu berbalik mengalami turun mulai tahun 2007. Nah, lalu apa sektor yang terdampak paling parah? Nah, menurut Organisasi Perburuan Internasional atau ILO, itu memperkirakan sebanyak 1,25 miliar orang di seluruh dunia itu bekerja di sektor yang terdampak paling parah akibat adanya COVID. Sektor-sektor tersebut itu termasuk akomodasi jasa makanan, perdagangan retail yang besar maupun kecil, termasuk jasa reparasi kendaraan, manufaktur atau properti, serta real estate. Secara khusus di Asia dan Pasifik, jumlah tenaga kerja di sektor yang terdampak paling parah itu mencapai 40%. Berikut merupakan porsinya di berbagai kawasan. Nah, meskipun begitu, ILO menyatakan tak peduli dimanapun atau sektor apapun, krisis akibat pandemi corona itu berdampak dramatis terhadap dunia kerja. Respons kebijakan perlu berfokus pada pekerja atau
usaha-usaha demi melindungi keberlangsungan perekonomian agar tetap stabil. Nah, respon kebijakan ini tuh sebenarnya harus diperlukan terlebih lagi di industri yang benar-benar terpukul akibat adanya COVID ini. Nah, dengan begitu kita dapat memastikan bahwa kondisi yang terjadi saat masa pemulihan dan lapangan dalam masa pandemi ini itu bisa berakhir. Nah, demikian pula tertulis dalam laporan ILO bertajuk COVID-19 and the World of Work yang dirilis April lalu. Begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.